makanlah secukupnya, wakulu wasrobu. Perut kita habis 6 jam itu diem-diem, nggak ada pekerjaan karena tidak ada makanan. Makanya waktu kita pertama kali makan, cari makanan yang tidak membuat kerja keras perutnya. Apa itu? Buah sama sayur. Tapi Rasulullah mencontohkan dengan buah. Buah itu adalah makanan yang membawa enzim. Waktu kita makan, perut tidak akan kerja keras karena dia sudah bisa ngolah sendiri. Dan pada waktu kita sholat maghrib tadi, perutnya pemanasan. Habis diem, pelan-pelan, oh mulai ono panganan. Awet, Bu. Ya, tidak kembung, tidak GERD, tidak tukak lambung, insya Allah ya. Nah sekarang kenapa kita harus pakai kurma waktu buka? Dalam kurma itu tinggi dengan namanya folat dan asam folat. Ibu hamil itu pasti dikasih asam folat, vitaminnya. Untuk apa? Pertumbuhan janin. Berarti kita juga nanti bisa menggunakan kurma untuk apa? Untuk membuat tadi, waktu kita tidur malam hari 6 jam tadi, ada namanya regenerasi sel. Sel kita yang tadi sudah dibersihkan, diperbaiki lagi. Masya Allah. Ya, ini dari aspek raga. Terus sekarang untuk jiwa bagaimana? Untuk jiwa, tadabbur Al-Quran, zakat, infak sedekah, ya. Terus mengikuti majelis ilmu, mulai muhasabah, ingat kesalahan diri dan mohon ampun. Itu aspek jiwa. Ya. Untuk pada waktu kita melakukan iftar tadi, batang puasa, ini seperti ini. Kita juga melatih apa? Jiwa kita untuk kita menjadi mutmainnah kan. Melihat makan tidak pengen, kalau pas adzan maghrib dengan buka dikasih makan, semuanya pengen dihabiskan. Ya, ini enggak. Waktu kita nanti nafs amar itu sifatnya apa? Sifatnya panas dan api dari setan. Apa penawarnya? Air. Makanya pakai air putih. Ya, pakai buah gitu loh. Terus kemudian dia berwudu, kena air lagi, tambah turun lagi nafsunya. Akhirnya sampai nanti waktu kita sedang menghadapi makanan kolak, gorengan, teh manis, bakso, masak. Ini sudah nggak banyak-banyak makannya. Paham ya? Nah sekarang hati. Hati kita bersihkan dengan apa? Dengan zikir dan taubatan nasuha. Ya, monggo waktu nanti bisa menyendiri, kita bisa muhasabah, kita sudah mulai banyak-banyak mohon ampun. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kalau seseorang sudah meninggal dunia, kita tidak bisa mengkoreksi amal. Sudah tetap dan itu dihadapkan di depan Allah. Masih ada kesempatan, masih ada umur, kita membuat tembok tegas. Biyen aku pancen dolim, sekarang tidak. Paham ya? Ya, itu janji. Betul dilakoni. Biar apa? Biar nanti kita menuju mempersiapkan untuk apa? Untuk husnul khotimah, insyaallah. Amin. Ya. Bersihkan hati, qalbun salim, ya. Itikaf juga untuk itu. Kita mulai orang lihat keluar ke dalam. Saya bagaimana? Apakah hati saya ada selain Allah? Hati saya ada makhluk, ada zat, ya, seperti itu. Buang semua. Hati isilah dengan Allah, Allah saja. Makhluk titipan Allah, amanah, jabatan amanah, ya, harta amanah. Ya. Nah, apa goalnya? Ini goal yang terakhir ya ini. Bagaimana? Di Al-Maidah ayat 87, janganlah kamu melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita melampaui batas, nanti akan di memori di otak tengah kita menjadi memori jiwa. Itu yang besok diambil oleh malaikat. Dibuka besok dijawab hisab, waktu di dunia, apa pekerjaan kita, tindakan kita apa, motif kita apa, niat kita apa. Ya. Berikutnya, jiwa itu menuntut untuk ditenangkan. Monggo dibuka di Quran surat Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa dunia yang mutmainnah. Kemudian apa?
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan ridho. Ini gambarkan bagaimana manusia yang meninggal dengan husnul khotimah. Dia ridho. Kembali kepada Allah. Fatkuli ibadi watkuli jannati. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surga. Artinya apa? Surga mensyaratkan jiwa yang mutmainah. Saum ke sana arahnya untuk membuat jiwa-jiwa mukmin menjadi mutmainah. Ya. Sekarang hati sama hati ya. Di Asy-Syu'ara 89-90. Ya. Nih, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini sama juga, ini husnul khotimah. Meninggal dengan hati bersih. Hanya ada Allah di hati dia. Kita isi hati kita dengan hanya Allah, Allah, Allah saja. Supaya nanti menjadi apa? Menjadi kolbun salim, hati bersih. Dan hari itu didekatkan surga kepada orang yang bertakwa. Jiwa takwa yang harus kita bangun. Saum ini ke sana arahnya. La'alakum tatakun. Jiwa ditakwakan dengan tenang. Raga dilatih untuk supaya secukupnya, tidak berlebihan. Apa targetnya, Bu? Targetnya perut harus rata. Paham ya? Harus beratnya turun jadi ideal gitu loh. Nanti biar kalau kita nggak gemuk, itu aman, nggak gampang nyeri, nggak gampang pegel-pegel gitu aja. Itu nanti mau Idul Fitri nggak perlu beli baju yang tambah gede ukurannya. Jadi hidup mukmin wajib berpedoman pada Al-Quran dan termasuk untuk kita berpuasa. Ada 3 tadi. Saum raga bagaimana? Tadi saum raga kita melakukan ibadah sahur iftar dengan sunnah tadi, air putih dan buah. Jadi puasa itu hanya dilakukan diawali dengan ibadah sahur, menunya air putih dan buah, diakhiri dengan ibadah iftar dengan menunya buah air putih. Kapan makan lazimnya? Setelah sholat maghrib. Untuk saum jiwa tadi kita belajar untuk bagaimana jadi jiwa tenang, dan tadi nanti kita akan melakukan langsung praktek bagaimana menekan nafsu amarah ke mutmainah dalam waktu setengah jam dengan menggunakan iftar sunnah, dan kita sholat maghrib berjamaah lebih dahulu sebelum kita makan yang lazim. Ya. Terus hati nanti bisa pada waktu mungkin itikaf kita sudah mulai benar melihat ke dalam dan membersihkan hati kita, hanya isinya Allah saja. Sambung demikian dari saya materinya. Kita bisa dengan tanya jawab. Ya.